Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab As-Shirat Al-Mustaqim ketika al-muallif atau penulis mencantumkan suatu kalimat wassalatu wassalamu ala rasulillah, artinya dan salawat serta salam atas Rasulillah, Rasul Allah. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu artinya memohon kepada Allah agar menambahkan kemuliaan dan keagungan atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau redaksi salawatnya menyebutkan Allahumma salli, ya Allah aizid Muhammadan syarafan wa ta'ziman, tambahkan atas Muhammad terhadap kemuliaan dan keagungannya. Jadi membaca sholawat atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam demikian maknanya adalah memohon kepada Allah agar menambahkan kemuliaan dan keagungan atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah makhluk paling mulia, lebih mulia dari segala apapun dari makhluknya. Mendoakannya dengan kemuliaan baginya, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena apa? Oleh karena yang mulia dapat lebih mulia. Dan perhatikan nih, dan yang memuliakan yang mulia, maka dia adalah orang yang mulia. Dengan demikian, manfaat bacaan salawat itu sendiri pada hakikatnya kembali kepada yang membacanya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan, sallallahu alaihi biha asyran." Siapa yang membaca salawat atasku, maka Allah menambahkan kemuliaan baginya hingga 10 tingkatan. Nah, makna harfiah hadis ini mengatakan, maka Allah membalas salawatnya hingga 10 kali. Yang dimaksud bahwa ini orang dimuliakan oleh Allah hingga berlipat-lipat, hingga 10 kali lipat daripada doa dia sendiri. Itulah yang dimaksud bahwa hakikatnya membaca salawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manfaatnya kembali kepada kita sendiri, kepada yang membaca salawat itu sendiri. Adapun makna salam, seperti dalam bacaan salawat as-salatu wassalamu. Adapun kalau salim adalah fi'il amar, yang dimaksud memohon kepada Allah dalam makna at-talab 'ala Allah, memohon kepada Allah agar menyelamatkan umat Rasulullah ini dari apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salim atau salam ay ummata Muhammadin mimma yakhafuhu Muhammadun. Artinya selamatkanlah umat Muhammad ini dari apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasai disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Nah, ini merupakan gambaran tentang kekhawatiran Rasulullah kepada umatnya. Beliau mengatakan, sa'altu rabbi salasan fa'a'tani sintayaini wa mana'ani wahidatan. Ulangi, sa'altu rabbi salasan fa'a'tani sintayaini wa mana'ani wahidatan. Aku telah memohon kepada Allah 3 perkara, maka Dia Allah mengabulkan bagiku pada 2 perkara dan tidak mengabulkan bagiku pada 1 perkara. Kata Rasulullah, sa'altuhu alla yukhlika ummati bisanah fa'a'taniha. Aku memohon kepada Allah agar supaya tidak menghancurkan umat ini dengan kelaparan. Maka Allah mengabulkan itu bagiku. Kemudian dilanjutkan, Rasulullah berkata, wasa'altuhu an la yumlika ummati bil gharaq fa'a'taniha. Dan aku memohon kepada Allah agar tidak menghancurkan umatku ini dengan ditenggelamkan seperti kaum Nabi Nuh dahulu. Maka Allah mengabulkan itu bagiku. Lalu wasa'atuhu alla yaj'ala ba'sahum fima bainahum famana'aniha. Dan aku memohon kepada Allah agar supaya tidak menjadikan antara mereka saling berperang atau saling bermusuhan sehingga terjadi pecah belah. Maka Allah tidak mengabulkan itu bagiku. Kemudian dilanjutkan, Rasulullah SAW bersabda, waqala, dan kemudian difirmankan oleh Allah, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qadaan fa innahu la yuraddu. Wahai Muhammad, sungguh jika aku telah menetapkan suatu ketetapan, maka dia tidak tertolak. Nah, dari hadis ini yaitu yang menggambarkan tentang kekhawatiran Rasulullah SAW. Ini ada beberapa yang bisa kita ambil, beberapa perkara yang bisa kita ambil pelajaran yang sangat penting. Termasuk salah satunya nih, bahwa hadis tersebut memberikan makna bahwa ketentuan Allah tidak berubah, tidak dapat berubah oleh suatu apapun, tidak dapat dirubah oleh sholat kita, oleh puasa kita, oleh doa kita, oleh sedekah kita. Bahkan dalam hal ini Rasulullah memohon kepada Allah, tapi Allah tidak mengabulkannya. Oleh karena apa? Oleh karena ketentuan Allah tidak dapat dirubah. Nah, demikian yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Intaha.